Eh, Baik Bu, perkenalkan saya Siti Sulihalaka, CGP Angkatan 5 Kabupaten Luwu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara Ibu kali ini. Sama-sama. Eh, Begini Bu, saya ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Ya, kita mulai saja ya Bu, sesi wawancaranya. Di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral di sekolah Ibu? Jadi salah satu manajemen yang kita kembangkan adalah berpihak kepada keadilan, di mana orang sering menganggap bahwa pimpinan itu baru bisa hadir ketika keberuntungan berada pada pihak mereka, dan ketika saya mengambil keputusan yang kira-kira dianggap tidak berpihak kepada keberuntungan mereka, dikatakanlah bahwa kepada kepala sekolah tidak adil. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Kita kembali kepada hal-hal yang terkait dengan etika secara keseluruhan. Berbicara etika di sini terkait bagaimana kita kembangkan moral. Ada dua versi yang kita kembangkan di dalam memenuhi semua ini. Yang pertama, hal yang kita hadapi adalah peran di situ antara yang kalah dengan yang menang. Oh, jadi saya bisa tangkap di sini Bu, bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan di mana di sini ada dua persepsi, yaitu yang kalah dan yang menang. Baik Ibu, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam hal ini berbicara masalah keadilan, mana yang benar dan mana yang salah. Ataupun keduanya benar, maka kembali lagi mana yang diprioritaskan untuk kepentingan orang banyak dan mana yang hanya untuk kepentingan individu, walaupun keduanya benar. Tapi tidak luput dari tujuan disampaikannya suatu permasalahan tersebut. Misalnya masalah yang mereka hadapi sehari-hari di sekolah, ketika persoalan dihadapkan terhadap kita dan saya akan mengambil keputusan dan tindakan-tindakan dengan jalan seperti ini. Ketika kita analisis bahwa apa yang mereka lakukan ada jalan kebenaran seluruh perbuatan tersebut, kita kembali lagi ke hati kita. Pertanyakan dalam hati, apakah ketika kita mengambil keputusan tersebut berpihak pada hati nurani ataupun berpihak dari pengaruh dari luar? Mana yang lebih dominan? Apakah pengaruh dari luar itu bertentangan dengan hati nurani atau sejalan? Jadi selaku kepala sekolah, hal-hal yang kita putuskan tentu tidak lepas dari hati nurani kita. Saya rasa begitu. Jadi menurut kita lanjut, terus langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi masalahnya begini jadi langkah yang pertama, kita lihat dulu apa yang menjadi persoalan. Karena tidak serta-merta kita mendapatkan respon atau stimulus langsung dari yang bisa kita respon. Ada ruang atau waktu yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Ruang atau waktu itu bisa dimanfaatkan untuk menelaah apa yang menjadi kepentingan dari masalah ini. Jadi kita lihat dengan skala menyeluruh. Karena sebagai pemimpin bukan keputusan sesaat yang kita harus ambil, tapi kita prioritaskan pengaruh jangka panjangnya ketika saya ambil keputusan. Apakah tidak ada dampaknya? Karena berbicara kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sangat berdampak kepada jalannya sesuatu organisasi seperti yang ada di sekolah ini. Jika saya salah mengambil keputusan atau kebijakan,
maka tentu akan berdampak sesuatu yang kurang sehat dalam sekolah ini. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi kalau saya tarik benang merahnya di sini ya Bu ya, Ibu bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan jangka pendek dan jangka panjangnya ke depannya bagaimana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa dalam hal ini, ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika mengambil keputusan dalam sebuah organisasi seperti di sekolah ini, yaitu pelibatan manajemen. Karena ketika kita melibatkan manajemen berbagai macam masukan, pendapat menjadi pertimbangan-pertimbangan yang positif. Terus yang kedua adalah konsistensi dalam melaksanakan keputusan itu. Misalnya, kita sudah berkomitmen, tetapi dalam melaksanakan keputusan tersebut kita tidak konsisten, maka tentu tidak akan bisa mencapai apa yang kita putuskan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya yang menjadi tantangan adalah kembali kepada persoalan atau individu itu sendiri, karena tidak semua paham apa yang menjadi persoalannya kita, dan tidak semua mampu dalam mengutarakan persoalannya secara jelas dan maunya apa. Ketika kita tahu apa yang menjadi persoalan mereka, tentu saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu tidak dengan kekerasan atau perdebatan, tapi kita ambil sebuah patokan bahwa segala sesuatu persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dengan etika moral, maupun hal-hal lain terkait nilai-nilai kebajikan. Jadi penyadaran diri pada orang tersebut sesungguhnya tidak menjadi persoalan ketika kita tahu titik permasalahan. Dari sini kita bisa mengidentifikasi persoalannya dan cara penyelesaiannya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengetahui apa sih sebenarnya menjadi persoalan tersebut dan bagaimana cara memecahkan persoalan tersebut. Karena pimpinan diberi intuisi seperti hati nurani yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik sesuai dengan prioritas kepentingan dan kebenaran. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Saya rasa begitu. Bu, kita lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Kalau untuk menyelesaikan kasus, dilihat permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu juga, ya kita harus cepat-cepat menyelesaikannya agar tidak menjadi masalah besar. Tidak bisa diselesaikan saat itu juga, ya kita ambil waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya berkumpul bersama warga sekolah, dalam hal ini guru, atau menyelesaikan kasus tersebut. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang menurut kita benar belum tentu benar di orang lain. Jadi jadi itulah pentingnya kita melakukan kolaborasi. Saya rasa begitu. Dari yang saya tangkap di sini Bu, Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mungkin. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi di sini saya bisa saya bisa petik dalam kasus dilema etika bahwa kita ini sebagai manusia, baik itu kepala sekolah, kita tidak boleh merasa paling bisa. Kita mempunyai kedudukan jabatan atau mempunyai gaji yang besar, itu belum tentu kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri.
kita tetap tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti guru, tenaga pendidik, ataupun masyarakat. Nah, di sini kita melihat pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu adalah makhluk hidup yang paling mulia, yang makhluk hidup sosial yang paling memiliki hubungan ketergantungan. Saya rasa begitu. Itu saya kira cukup sampai di sini, Bu. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Semoga kedepannya kami dapat mengambil pelajaran dari sesi wawancara ini. Amin. Baik itu dalam bagaimana kami memimpin dalam kelas, dan semoga kedepannya kami dapat merealisasikan. Amin. Insya Terima Allah. kasih banyak, Saya Bu. doakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk wawancara kali ini. Saya langsung saja ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Baiklah, untuk yang selama ini saya hadapi mengenai dilema dilema, saya pelajari dulu dari mana datangnya penyebabnya, karena yang namanya kasus itu adalah tentu ada penyebabnya, mengapa terjadi, dan setelah itu kita tahu penyebabnya kasus itu, barulah kita panggil yang bersangkutan, baik itu siswa, guru, atau tenaga pendidik lainnya, untuk bisa menyelesaikannya. Kalau belum kita tahu akar penyebabnya atau permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus pelajari dulu kasus tersebut. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan itu tidak boleh ada rasa suka atau tidak suka dari suatu dari individu. Intinya di sini istilahnya kita harus transparan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan? Kalau menurut saya, yang namanya benar berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus pelajari dulu. Memang dua permasalahan tersebut keduanya benar, tapi belum tentu benar bagi orang banyak. Karena kalau menurut saya kriteria benar itu ada 3. Benar untuk diri kita, untuk orang lain, dan benar bagi yang maha kuasa. Paling tidak benar itu belum tentu benar menurut orang lain. Jadi walaupun sama-sama keputusan itu benar-benar, kita harus memilih mana yang lebih penting. Karena walaupun semuanya sama, tentunya pasti ada perbedaan. Ada perbedaan kepentingan. Misalnya benar kita misalnya kita ingin pergi ke satu tempat, di sisi lain memang benar karena ada acara, misalnya kita mau ke dinas untuk memasukkan berkas, tetapi di sisi lain kita harus mengajar. Nah di sini kita harus intinya kita juga di sini harus mengamalkan dari Pancasila, yaitu kita harus mendahulukan kepentingan umum dulu, kemudian kita kepentingan pribadi. Jadi menurut Ibu kita harus bisa membedakannya, Bu. Beberapa kriteria yang harus dibedakan, mana yang terbaik untuk dipilih. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, kita harus pelajari dulu kasusnya. Apakah itu kasus terjadi, misalnya kasus yang terjadi di sekolah dalam hal pembelajaran. Ada siswa yang kurang dalam membaca, ada juga siswa yang kurang dalam berhitung. Nah, kita pelajari dulu apakah itu kasus itu dari gurunya atau dari siswanya, dan apa penyebabnya, bagaimana cara belajarnya, apakah siswa ini sering ditinggal oleh gurunya atau karena penyebabnya cara belajarnya siswa. Kalau memang ini siswa ini sering ditinggal oleh gurunya, maka yang perlu ditegur di sini adalah gurunya. Nah, saya kira hanya itu. Jadi kita telah dulu ya permasalahannya. Ibu, kita lanjut. Di sini bagaimana cara menyelesaikan paradigma apa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Oh, tentunya kita harus telah dulu kasusnya. Ya, kita harus sesuaikan dengan keadaan. Misalnya di sekolah itu kita hadapi beberapa masalah dari masyarakat, apakah itu dari masyarakat, dari siswa misalnya siswanya itu bandel, kita cari penyebabnya dulu. Karena apa murid gurunya tidak aktif di kelas, atau karena memang siswanya yang nakal dari lingkungan rumahnya. Jadi termasuk jangka pendeknya atau jangka panjangnya, kita harus adakan pertemuan dengan masyarakat agar masalahnya ini tidak terulang kembali. Baik, kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau pengambilan keputusan, ya kita harus memperhatikan aturan tetap dilaksanakan dengan rasa keadilan. Kita juga harus memperhatikan. Kemudian ada kebijakan yang tidak bisa kita tinggalkan, karena semuanya itu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Intinya dalam menjalankan sebuah aturan, kita sebagai pemimpin atau kepala sekolah dalam hal ini tidak boleh terlalu kaku. Nah, kita harus fleksibel. Tapi sebagai kepala sekolah atau pemimpin tidak boleh juga terlalu lemah. Itu kita harus sesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi. Begitu ya Bu. Kita lanjut ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam dilema etika ini yang saya sering temukan ini dalam satu kasus, yaitu terlebih dahulu kita misalnya kita selesaikan sendiri. Kalau memang kita bisa selesaikan sendiri, kalau memang itu harus melibatkan orang lain, misalnya guru atau tenaga pendidik, ya kita libatkan semua untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah tersebut. Kemudian dimusyawarahkan dengan cara menyelesaikan kasus tersebut. Intinya di sini guru atau tenaga pendidik kita harus berkolaborasi dalam pengambilan keputusan. Lalu kita lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu adanya banyak yang kurang tahu atau kurang paham masalah aturan-aturan ini. Tadi ada yang belum paham aturan, baik guru maupun siswa, mungkin aturan yang diterapkan ini kurang pas. Nah, jadi intinya kita harus adakan refleksi
apakah itu sebulan sekali, untuk intinya di sini kita harus berkolaborasi antara warga maupun sekolah. Jadi di sini Bu, kolaborasi dengan orang. Baik Bu, terus prinsip-prinsip seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan atau langkah seperti apa yang Ibu ambil? Kalau untuk menyelesaikan kasus, kita harus lihat dulu permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu, seketika itu, ya kita harus selesaikan cepat-cepat agar tidak menjadi masalah besar. Kalau memang tidak bisa kita selesaikan secepatnya, kita ambil waktu untuk menyelesaikan, misalnya berkumpul bersama warga sekolah, dalam hal ini guru, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang menurut kita itu benar, belum tentu benar untuk orang lain. Jadi itulah pentingnya kita perlu melakukan kolaborasi di sini. Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, tentu bukan saya saja yang menyelesaikannya. Pasti ada orang yang terlibat. Ya, apakah itu warga sekolah, guru, atau tenaga pendidik, atau komite sekolah, dan lingkungan masyarakat yang bisa terlibat. Berarti Ibu melibatkan komite sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang ada. Baik Bu, kita lanjut. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dalam kasus dilema etika ini, bahwa kita sebagai manusia, baik itu sebagai pemimpin, kita tidak boleh merasa paling bisa. Kita mempunyai kedudukan atau jabatan atau mempunyai gaji besar, belum tentu itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Kita tetap tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, misalnya lingkungan sekolah adalah guru, tenaga pendidik, ataupun masyarakat. Di sini kita melihat pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena itu kita sebagai makhluk sosial, kita makhluk sosial yang paling mulia, yang saling membutuhkan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih.